Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, dan selamat bergabung dalam acara webinar Directions Live Online 2024. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Muzamil, bisa dipanggil Zamil, sebagai Solution Ops di S3 Indonesia yang akan menjadi host webinar Directions Live Online pada pagi hari ini. Ya, webinar kali ini akan membahas mengenai video services for faster insights, di mana kami akan berbincang mengenai bagaimana kita mendapatkan wawasan kesadaran situasi dengan cepat melalui pemanfaatan layanan video yang memiliki komponen JS di dalamnya. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan video tersebut untuk memudahkan kompilasi data dan informasi hingga akhirnya mempercepat proses pengambilan keputusan seperti itu. Ya, baik. Pada webinar kali ini sudah hadir bersama kita presenter yaitu Mas Faris Sofi yang biasa disapa dengan Mas Faris begitu ya. Nah, Mas Faris ini merupakan Solution Team Lead untuk sektor National Government yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengembangkan solusi JS di berbagai industri, khususnya di sektor pemerintahan nasional. Baik, halo Mas Faris, bisa dicek dulu. Halo Mas Jamil, halo Bapak Ibu semua, selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih Mas Faris sudah meluangkan waktu untuk hadir di siang hari ini. Sebelum memulai webinar, saya ingin menyampaikan terkait apabila ada pertanyaan nantinya dari para peserta yang hadir. Ya, apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda dapat melakukannya kapan saja selama presentasi berlangsung dengan memasukkan pertanyaan Anda ke panel GoToWebinar di sisi kanan. Di akhir acara, kita akan menampilkan pertanyaan Bapak Ibu untuk dijawab dan dibahas oleh presenter kita hari ini. Baiklah, tanpa berlama lagi, langsung saja kita mulai sesi webinar siang kali ini. Silakan, Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya pada pagi hari ini. Di 45 menit ke depan, saya akan mencoba untuk memberikan terkait teknologi S3 untuk penggunaan video dan bagaimana video ini bisa berintegrasi dengan platform ArcGIS. Oke, saya next. Ini adalah beberapa contoh sensor video atau sumber video yang biasa kita gunakan sehari-hari, di mana ada drone salah satunya, ada kamera, device, dan juga ada beberapa device-device lain, yang di mana device-device ini bisa mengakuisisi data dalam format video. Dan ArcGIS kini memiliki teknologi yang memungkinkan kita untuk berintegrasi dengan sumber-sumber video dari device ini untuk memberikan suatu solusi dengan pendekatan geospasial. Bagaimana tekniknya di saat berikutnya nanti akan saya jelaskan lebih detail. Berikut juga nanti ada video demonya. Oke, untuk penggunaan video umumnya kita ada beberapa sektor yang bisa kita bermain di video surveillance ini gitu ya. Ada di defense intelligence, bagaimana kita bisa melakukan image assessment sebagai contoh, atau melakukan intai dari objek yang ingin kita tracking. Lalu di bidang AEC, ini juga penggunaan video umumnya diperuntukkan untuk security monitoring ataupun juga corporate security. Dan juga banyak sektor-sektor lain dengan penggunaannya masing-masing, di mana video sekarang sudah menjadi elemen yang penting, yang menjadi requirement dari sistem mereka. Dan ArcGIS dalam hal ini ingin coba untuk melakukan pendekatan bagaimana video-video tersebut dari lintas sektor yang digunakan tersebut itu bisa kita integrasikan, sehingga tidak hanya tampilan video saja yang bisa kita tampilkan di dalam command center atau di sistem kita, namun unsur-unsur geospasialnya pun juga bisa kita sematkan, sehingga integrasi antara video dan geospasial ini menjadi informasi yang bisa kita ambil suatu kesimpulan baru ataupun analisis baru. Ini adalah beberapa penjelasan tentang
ArcGIS Video Server. Jadi memang produk ini relatif masih baru. Dari Esri melaunching aplikasi video server ini di akhir tahun 2023, dan ini disebut sebagai initial release. Dan ini baru ada di versi ArcGIS Enterprise 11.2. Jadi untuk 11.2 ke bawah masih belum didukung dengan kapabilitas ArcGIS Video Server ini. Beberapa key capability dari ArcGIS Video Server ini, diantara pertama adalah kita bisa melakukan publish on demand video file kita. Jadi dari kumpulan file-file video yang sudah kita punya, yang sifatnya masih file based, ini bisa kita publish menjadi bentuk video service nantinya, di mana video service ini nanti bisa kita sajikan, bisa kita visualisasikan dalam bentuk web based. Dan ini akan menjadi kemudahan untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang ada di remote, di lokasi yang tidak di command center, untuk bisa melakukan visualisasi video ini di device yang memang bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian selain on demand, ada juga live streaming video. Ini untuk kebutuhan yang sifatnya kita ingin mengambil keputusan secara real time. Untuk video inspeksi yang kita lakukan di lapangan, itu bisa disajikan secara langsung di dalam platform ArcGIS. Bisa kita lakukan analisis secara langsung dan hasil keputusan juga bisa kita ambil secara cepat. Kemudian juga dynamic georegistration, bagaimana video yang kita publish itu sudah tersematkan metadata geospasial, dan video yang ditampilkan pun juga sudah memiliki unsur-unsur geospasial di dalamnya. Kemudian ada transcoding, lalu fitur untuk melakukan pencarian, dan juga yang terakhir adalah melakukan spatial telemetri atau pengukuran dari peta yang nanti disajikan oleh video tersebut. Secara detail teknis dan juga requirement untuk video server bisa kita lihat di slide ini. Yang pertama tentunya video server ini membutuhkan sistem ArcGIS Enterprise. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan, ini adalah komponen ArcGIS Enterprise, dan video server ini menjadi extension yang terpisah dari extension video server dan juga extension server role lainnya. Jadi dia berupa suatu independent extension dengan installer yang terpisah, dan juga untuk penyimpanannya dia memiliki mekanisme penyimpanan tersendiri dalam sistem ArcGIS. Kita menggunakan object store untuk menyimpan file-file video yang nanti kita publish. Sehingga secara requirement-nya, apabila Bapak Ibu melakukan suatu proses operasional task yang sifatnya rutin, di mana melakukan akuisisi video dalam jumlah yang cukup banyak, bisa dipastikan object store yang Bapak Ibu deploy juga harus memiliki storage dengan kapasitas yang menyesuaikan itu. Kemudian di level client, untuk melakukan visualisasi dari video server ini, untuk di fase initial release ini kita bisa menggunakan 3 platform ArcGIS. Yang pertama adalah berbasis desktop, yaitu di ArcGIS Pro. Kemudian untuk yang berbasis web bisa di ArcGIS Excalibur dan juga di ArcGIS All Source. Kemudian secara hardware, di luar dari sistem ArcGIS kita juga membutuhkan GPU, di mana GPU ini harus memiliki support untuk proses encoding dan juga decodingnya. Fungsinya untuk apa GPU ini? Yang pertama adalah untuk bisa melakukan proses transcoding. Sehingga kalau misalkan tanpa adanya GPU ini, apabila kita mempublish video dengan high res dan juga size yang cukup besar, nanti secara renderingnya kita akan merender size dan juga resolusi yang SI seperti file yang kita upload. Sedangkan apabila ada GPU yang kita sematkan di dalam sistem kita, proses transcoding ini akan sangat membantu, dan secara renderingnya juga akan dari sisi klien akan lebih cepat. Yang kedua adalah terkait performance. GPU ini sangat membantu sekali untuk bisa melakukan performance, melakukan visualisasi video dengan rendering yang cepat. Ini ada kaitannya dengan proses transcoding yang ada di poin nomor 1 tadi. Kemudian, secara port, untuk video server,
ini kita membutuhkan port di 21443 untuk yang secure dan juga di port 21080. Requirement yang lain, video server harus di-federate dengan portal, sehingga dia memang tidak bisa berdiri sendiri, harus satu kesatuan dengan deployment ARDIS Enterprise. Untuk deployment-nya, di initial release ini, kita bisa melakukan deployment ARDIS Video Server ini di Windows atau Linux, AWS, dan Azure. Dan untuk limitasinya, di initial release ini kita hanya bisa mendeploy di single machine. Belum bisa kita lakukan multi-machine untuk menginstal ARDIS Video Server ini. Detail teknis dan requirement lainnya, yang pertama poin yang berikutnya adalah untuk melakukan uploading file-file video untuk menjadi video on demand. Ada cukup banyak format video yang bisa support untuk kita melakukan publishing di video server ini. Kemudian juga konfigurasi maksimal upload size yang ingin kita upload ke dalam video server ini, itu juga bisa kita atur. Ini untuk mengantisipasi storage kita dengan jumlah yang terbatas, namun videonya cukup banyak, sehingga kita bisa melakukan setting maksimal size yang bisa kita upload ke dalam video server ini. Kemudian juga di Enterprise 11.2 ini, di ARDIS portalnya kita sudah memiliki dua tipe role privilege, yaitu untuk publishing streaming dan juga publish video file recording. Ini adalah beberapa requirement dan juga detail teknis untuk kebutuhan video server. Yang terakhir, dari video yang ingin kita publish, ini ada beberapa poin-poin list rekomendasi metadata yang memang harus dimiliki oleh video tersebut. Mulai dari timestamp sampai ke vertical field of view. Tanpa adanya metadata ini yang bisa terintegrasi dengan video, unsur-unsur geospasial ini masih belum bisa disematkan di dalam video tersebut. Sehingga bisa dikatakan tanpa adanya 12 esensial metadata ini, video yang disajikan di dalam video server hanya berupa file video biasa seperti halnya kita melakukan visualisasi video di device pada umumnya. On demand versus live streaming video. Jadi di video server initial release ini kita bisa melakukan dua proses publishing video. Seperti yang saya tadi sudah ulas di awal, ada on demand video di mana kita sudah melakukan akuisisi video menjadi file recording dengan banyak format yang disupport, mulai dari ada MP4, MPEG, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah live streaming. Live streaming yang disupport oleh video server, itu kita bisa menggunakan 3 jenis protokol. Ada UDP, RTMP, dan juga RTSP. Sehingga apabila Bapak Ibu memiliki device seperti drone, di mana sudah mensupport dari salah satu dari ketiga protokol ini kita bisa melakukannya. Secara teknis, kita bisa melakukan streaming video di dalam video server untuk bisa kita visualisasikan objek real time yang ada di lapangan pada saat ini. Untuk video player di platform ARDIS itu sudah ada aplikasi ready to use dengan nama ARDIS Excalibur. Jadi ARDIS Excalibur ini sebagai client front end, di mana kita bisa melakukan publishing video dan juga visualisasi videonya. Di mana nanti di dalam Excalibur ini kita memiliki video player untuk memvisualisasikan video yang kita publish. Beberapa tools-tools yang ada di video player ini, pertama ada tools-tools yang sifatnya umum, seperti play, pause, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa melihat informasi metadatanya dari video tersebut, lalu pengukuran telemetri dari objek yang ada di dalam video tersebut, dan juga di initial release ini ada beberapa limitasi capability yang memang sedang di-develop oleh Esri untuk bisa menjadi next release di tahun 2024 ini.
Di initial release ini beberapa limitasi adalah yang pertama, kita tidak bisa mengkolek feature, melakukan pengukuran objek langsung dari videonya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada capture dari Excalibur, itu kita tidak bisa melakukan pengukuran di bagian video. Yang kita bisa lakukan sekarang di initial release adalah di bagian petanya. Kemudian untuk ArcGIS video server dengan visualisasi web base ini baru bisa disupport untuk kebutuhan 2 dimensi saja. Untuk 3 dimensinya ini masih belum bisa disupport oleh web base. Namun apabila Bapak Ibu sudah menggunakan ArcGIS Pro, 3 dimensi bisa kita lakukan visualisasinya menggunakan platform ArcGIS Pro. Berikutnya, untuk video yang ditayangkan di dalam Canvas Excalibur, untuk initial release ini baru 1 video. Sehingga apabila Bapak Ibu memiliki 2 drone atau 2 device dengan dia meng-capture objek yang sama, artinya ada 2 video, itu masih belum bisa diakomodir di initial release, dan itu akan akan menjadi next pengembangan oleh Esri di tahun 2024 ini. Ini adalah beberapa poin pengembangan dari ArcGIS Video Server yang diplankan oleh Esri di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah Client API SDK. Dengan adanya API ini akan memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan customasi dari aplikasi atau tampilan yang ingin Bapak Ibu deploy. Untuk yang initial release ini memang masih fix hanya di Excalibur saja, di mana Excalibur ada aplikasi ready to use dan kita tidak bisa menambahkan modul atau fungsi apapun. Namun di pengembangan berikutnya dengan adanya API ini, Bapak Ibu bisa melakukan secara fleksibel untuk penambahan fitur, fungsi, dan juga visualisasi yang lebih fleksibel lagi. Yang kedua, pengembangan berikutnya, Excalibur akan mensupport multi-node. Artinya apabila nanti Bapak Ibu ingin mengharapkan performance yang lebih cepat dengan resource video Bapak Ibu yang cukup banyak, Bapak Ibu bisa melakukan deployment ArcGIS video server ini tidak di single machine saja, namun bisa di multi machine sehingga secara performance-nya juga akan lebih baik lagi. Yang ketiga, integrate dengan Cloud Object Store yang ada di AWS dan juga di Azure. Untuk saat ini, Object Store sifatnya masih on-prem. Dan pengembangan di 2024 lainnya, adanya penambahan fungsi kapabilitas seperti more query option, multi-source video atau service option, seperti yang saya bilang tadi, apabila kita punya 2 file video atau 2 device yang melakukan objek di tempat yang sama. Kita bisa di dalam tampilan aplikasi kita ada 2 video yang dia live ataupun file recording, namun mengacu ke dalam inspeksi objek yang sama. Dan kemudian adanya improvisasi atau improving dari georeference akurasinya. Secara mekanisme license untuk pengimplementasian ArcGIS Video Server, ini setidak-tidaknya ada 3 license yang dibutuhkan. Yang pertama adalah license ArcGIS Enterprise, baik di level standar ataupun di level advance. Kemudian, requirement berikutnya adalah license untuk client application-nya. Dalam hal ini, di initial release, ArcGIS Video Server baru bisa mengakomodir client application di ArcGIS Excalibur untuk yang versi web. Yang ketiga adalah extension dari ArcGIS Video Server itu sendiri, di mana si ArcGIS Video Server ini perlu dilengkapi dengan GPU untuk mendukung kebutuhan transcoding dan juga meningkatkan performance. Setidak-tidaknya, rekomendasi dari Esri, GPU yang dibutuhkan adalah di 16 GB RAM. Ini adalah contoh video yang direkam, kemudian kita publish menjadi service on demand, dan kita visualisasikan di dalam ArcGIS Excalibur platform web base. Kita bisa melihat di sebelah kanan
Ini adalah tampilan videonya. Sebentar. Dari tampilan video bergerak yang ada di sebelah kanan, kita melakukan satu objek pantau, objek bergerak gitu ya. Dan objek bergerak ini dia bisa kita visualisasikan di dalam peta yang ada di sebelah kiri. Lokasi objek pantau, lokasi drone, dan juga rotasi dari perputaran drone itu bisa kita integrasikan dan bisa kita visualisasikan di dalam ADIS Excalibur ini. Kita juga bisa melakukan mode untuk follow frame, artinya secara tampilan peta akan terfokus pada objek pantaunya. Sebentar. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan identifikasi objek yang ada di dalam video ya. Ini kita bisa melakukan flash dari titik track yang ada di video. Apabila kita lakukan flash di video, maka akan tervisualisasi objek dengan warna pink yang ada di peta. Sehingga posisi track itu ada di mana, itu bisa kita visualisasikan secara langsung di peta yang ada di bagian sebelah kiri. Kemudian, dari video yang Kemudian dari video yang kita visualisasikan di sebelah kanan, kita bisa melakukan yang namanya capture video frame. Artinya dari tampilan video, dari tampilan video yang ada di sebelah kanan, bisa kita capture, dan kemudian capture itu bisa kita visualisasikan di dalam peta. Ini akan menjadi suatu bentuk integrasi yang sangat membantu kita dalam menganalisis objek yang sedang kita pantau. Di video berikutnya, ini adalah capturing video yang real kita lakukan di beberapa waktu yang lalu di daerah Bekasi sekitar Bantar Gebang. Jadi kita pada saat melakukan uji coba, kita melakukannya dengan menggunakan drone DJI Mavic 3. Kita melakukan akuisisi di sana, hasil akuisisi tersebut kita capturing, kemudian kita publish menjadi video on demand dan kita visualisasikan ke dalam Excalibur atau video server ini. Bisa kita lihat di sebelah kiri adalah radius atau cakupan dari objek yang kita pantau. Kemudian di sebelah kiri, maksud saya, kemudian yang ada di sebelah kanannya adalah bagaimana visualisasi dari video yang kita capture menggunakan DJI Mavic tersebut. Coba saya run lagi videonya. Bisa kita lihat juga di bagian kanan bawah, itu tadi ada informasi metadatanya ya. Sehingga metadata inilah yang menjadi bagian penting untuk kita bisa mengintegrasikan video dengan metadata ini, sehingga visualisasi spasial seperti tadi ada lokasi latitude, longitude-nya, lalu ketinggian drone, coverage dari objek pantau, itu bisa tervisualisasikan secara pendekatan geospasial. Nah, dari hasil akuisisi kita yang kita uji cobakan pada saat itu, ini adalah tampilan 3D yang kita visualisasikan dan kita analisis di dalam platform ADIS Pro. Kita bisa lihat yang di sebelah kanan ini adalah tampilan video seperti tadi yang ada di Excalibur. Namun untuk petanya, kita di sini menggunakan pendekatan 3 dimensi, di mana kita overlay juga dengan data-data building 3 dimensi yang ada di lokasi. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana ketinggian drone itu tetap bisa kita maintain. Lokasi drone, ketinggian drone, lalu arah dari objek yang kita pantau. Ini semua informasi yang ada di spasial ini bisa kita petakan selama memang yang seperti saya tadi bilang di awal, ke-12 unsur metadata itu bisa dipenuhi oleh device yang kita miliki.
Nah, ini bagaimana pergerakan drone secara 3 dimensi juga bisa kita monitoring, dan ini juga memungkinkan kita lakukan dengan metode streaming. Apabila memang dari drone Bapak Ibu memang sudah support, atau device Bapak Ibu sudah support untuk memprovide protokol yang 3 tadi, salah satu dari 3 ada RTSP, RTMP, dan UDP. Pada saat kita melakukan uji coba, kita selain akuisisi video, kita juga melakukan capturing untuk 3D mesh-nya. Sehingga ini adalah perpaduan yang cukup komprehensif, bukan hanya video saja, namun hasil 3D mesh-nya juga bisa kita overlay di dalam sistem ArcGIS. Sehingga semua unsur-unsur yang memang kita butuhkan sangat memungkinkan bagi kita untuk bisa kita gabungkan di sini menjadi kumpulan data yang komprehensif, dan selanjutnya bisa kita lakukan analisis lanjutan untuk menghasilkan suatu kesimpulan ataupun hasil keputusan yang baru. Oke, saya next. Kurang lebih seperti itu teknologi ArcGIS Video Server yang telah dikembangkan oleh Esri di akhir tahun 2023, capability-nya, dan juga sedikit use case yang kita berikan di dalam presentasi pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Faris atas presentasinya. Sangat menarik sekali ya dengan adanya video server ini yang dirilis oleh Esri gitu ya. Bagaimana juga video yang digunakan dalam industri di masa depan, serta diintegrasikannya GIS di dalamnya gitu ya. Tadi juga saya sedikit merangkum gitu ya, tadi dijelaskan mengenai capabilities-nya, termasuk di dalamnya menggunakan demand content, bahkan bisa sampai live stream video sehingga bisa menampilkan tampilan secara real time seperti itu. Tadi juga dijelaskan mengenai sedikit metadata yang diperlukan dari sensor dan platform yang digunakan, seperti tadi ada data longitude, dan sebagainya seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab begitu ya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menginput pertanyaan dengan memasukkan pertanyaan Anda ke panel GoToWebinar yang ada di sebelah kanan begitu ya. Ya, baik, sebelum Mas Faris menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, saya ingin mengundang terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk bergabung juga di WhatsApp grup Esri Indonesia Community, di mana Bapak Ibu sekalian dapat berdiskusi langsung dengan para pengguna ArcGIS di Indonesia dan mendapatkan info terbaru seputar kegiatan Esri Indonesia di WhatsApp tersebut. Dan jika ingin berdiskusi lebih dalam atau memerlukan customized solution, silakan hubungi tim solution spesialis kami dengan men-scan QR code. Hubungi kami yang tertera di sebelah kanan layar. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk begitu ya. Baik, saya bacakan Mas Faris. Untuk pertanyaan pertama, untuk metadatanya sendiri, apakah harus melakukan post processing terlebih dahulu dari data telemetri drone yang digunakan? Nah, begitu pertanyaannya. Silakan Mas Faris bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya terkait metadata. Jadi ada dua pendekatan kita untuk bisa memvisualisasikan metadata ke dalam bentuk spasial yang tadi ada di ArcGIS Video Server ya. Yang pertama untuk video recording, video on demand. Dari hasil akuisisi drone yang kita lakukan, setelah selesai, drone akan menghasilkan satu video file, dan juga pada saat yang bersama
bersamaan drone juga akan menghasilkan file metadatanya. Kemudian dua file ini, file video dan file metadata, kita lakukan yang namanya video multiplexer. Di dalam platform ArcGIS, proses video multiplexer ini sudah support untuk bisa dilakukan. Namun apabila Bapak Ibu punya tools lain, di mana untuk menggabungkan antara metadata dan video ini untuk dilakukan multiplexer, dan ArcGIS itu pun juga bisa dilakukan. Yang intinya adalah dengan proses multiplexer ini, antara video original, yang dimana dia belum ada metadata pada saat awal, kemudian yang kedua file metadata ini kita lakukan multiplexer, akan menghasilkan satu file video baru yang di dalamnya sudah berintegrasi antara video dan metadatanya. Video yang hasil multiplexer inilah yang kita publish ke dalam ArcGIS Video Server, sehingga nanti bisa kita visualisasikan dengan tampilan yang saya demokan sebelumnya. Ini untuk video yang sifatnya recording atau publish on demand. Yang kedua adalah metadata yang sifatnya streaming. Ini untuk kebutuhan streaming surveillance yang bisa kita visualisasikan dalam ArcGIS Excalibur yang tadi saya demokan di awal. Untuk kebutuhan streaming, kita membutuhkan streaming protokol yang memang di-provide oleh device atau drone yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi dari proses akuisisi yang dilakukan, drone harus mampu mengeluarkan yang pertama video protokol streamingnya, yang kedua adalah metadata protokol streamingnya. Dua ini memang harus menjadi requirement untuk surveillance streaming agar metadata dan juga visualisasi video ini bisa kita sajikan di dalam ArcGIS Video Server. Di luar dari yang dua ini juga kapabilitas untuk memprovide RTMP atau RTSP ataupun CUDP-nya. Jadi ini memang kalau yang untuk streaming memang ada beberapa requirement yang dibutuhkan, dan ini akan ada biasanya aplikasi third party ya kita untuk melakukan streaming drone agar URL streaming RTSP ini yang bisa kita sematkan nanti di Excalibur dan bisa kita visualisasikan dalam bentuk surveillance streaming. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Mas Faris atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Diva Dharma Wijaya ya. Pertanyaannya adalah, jika hasil 3 dimensi ingin diperbaiki dengan software lain, apakah bisa? Kemudian saran software 3D yang bisa diintegrasikan dengan ArcGIS. Seperti itu. Silakan Mas Faris. Untuk meningkatkan kualitas 3 dimensi dari yang contoh video yang saya visualisasikan sebelumnya, itu sangat mungkin Bapak. Jadi memang yang dari hasil akuisisi yang kita uji cobakan di Bekasi pada waktu yang lalu di daerah Bantar Gebang itu dengan menggunakan resolusi drone yang level medium, bukan untuk kebutuhan skala enterprise gitu ya, sehingga dari kemampuan atau juga spesifikasi drone-nya tidak menghasilkan suatu hasil akuisisi yang cukup baik gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan apabila kita memiliki drone dengan spesifikasi yang enterprise level, di mana akurasinya tinggi, resolusinya tinggi, kemudian hasil akuisisi tersebut kita olah lagi di suatu platform yang kita bisa melakukan pengolahan 3 dimensi hasil akuisisi drone itu untuk menjadi lebih baik, itu sangat bisa Bapak. Hasil yang kita olah nanti itu bisa kita publish nanti ke dalam platform ArcGIS, sehingga akan menjadi suatu layer tersendiri yang bisa kita overlay di dalam platform ArcGIS gitu ya. Dan untuk software ArcGIS untuk melakukan pengolahan 3 dimensi untuk menjadi hasil 3 dimensi yang lebih baik, di kita ada namanya ArcGIS Reality Pak. Itu salah satu produk yang bisa kita gunakan untuk kita bisa menghasilkan hasil akuisisi hasil pengolahan 3 dimensi dengan tampilan yang sangat baik, didukung dengan engine-engine yang memang bisa melakukan pemrosesan untuk tingkat kedetailan yang cukup tinggi di situ Bapak.
Kurang lebih seperti itu Pak jawabannya. Baik, terima kasih Mas Faris atas jawabannya. Kemudian ini cukup banyak ya pertanyaan Mas Faris ya. Kemudian saya bacakan satu lagi dari Bapak Aris Pratomo begitu ya. Pertanyaannya adalah apakah sudah ada manajemen archiving yang di dalam ArcGIS video di lokasi, maaf, pertanyaannya saya ulangi ya. Apakah sudah ada manajemen archiving archiving yang di dalam ArcGIS video servernya gitu ya. Misal jika ada beberapa CCTV di lokasi yang sama, misal tapi ingin di view di waktu perekaman yang berbeda, begitu. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya terkait archiving video yang kita publish ke dalam video server. Jadi terkait archiving ini Pak, kita bisa melakukan multiple publishing untuk sebagai contoh satu CCTV ya, untuk satu CCTV atau satu drone lah, di mana dia memiliki requirement ke-12 metadata yang saya sebutkan di awal, dan dia melakukan periodic surveillance, misalkan let's say sehari satu kali selama 1 jam gitu ya. Nah, dari file rekaman-rekaman itu nanti itu akan menjadi file video yang terpisah, di mana masing-masing video akan memiliki juga metadata yang terpisah. Untuk masing-masing video dan metadata yang terpisah ini, di dalam waktu yang berbeda-beda itu, kita lakukan multiplexer di masing-masing videonya, Pak. Sehingga contoh misalkan kita melakukan 12 kali surveillance dalam 12 hari. Artinya akan ada nanti 12 video yang tergenerate, akan ada juga 12 metadata. Masing-masing metadata dan video itu kita multiplexer dan kita publish ke-12-nya sehingga akan menjadi 12 video service yang berbeda di dalam ArcGIS server kita. Kemudian di dalam Excalibur ini itu nanti kita bisa melakukan pencarian atau kita akan bisa dipandu untuk jenis CCTV yang ingin kita tampilkan. Sebagai contoh kita CCTV atau drone yang ingin kita tampilkan. Sebagai contoh yang di 12 hari itu adalah CCTV A atau drone A gitu ya. Kita bisa melakukan pencarian video-video yang di-capture oleh drone A itu ada berapa video. Misalkan let's say ada 12 video gitu ya. 12 video ini nanti akan terlist di dalam Excalibur. Kemudian masing-masing ini bisa kita visualisasikan untuk satu kanvas yang independen. Artinya apabila ingin kita memvisualisasikan video yang pertama dengan video yang kedua, itu kita bisa memvisualisasikan dengan kanvas video yang masing-masing. Ini yang menjadi limitasi di initial release sekarang. Namun untuk di next release-nya itu sangat mungkin untuk kita lakukan. Kita bisa melakukan visualisasi untuk 2 periode yang berbeda, namun dengan device yang sama. Itu di dalam satu kanvas yang bersama-sama. Ini yang akan sedang dikembangkan oleh Esri. Namun untuk yang initial release ini terkait archiving-nya, kita bisa store, ya, maksudnya bisa kita simpan 12 video recording tadi, dan kita bisa visualisasikan satu demi satu di dalam klien yang ArcGIS Excalibur yang web based yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kurang lebih seperti itu Pak Aris pertanyaannya. Jawabannya, maaf. Baik, terima kasih Mas Faris. Mungkin satu lagi ya, ini dari Bapak Irpal Gusnadi gitu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Izin bertanya, apakah selain Excalibur ini ada link atau web untuk menggunakan citra video real time? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Untuk di initial release ini Pak, memang Esri baru mengembangkan Excalibur sebagai client application yang bisa digunakan di platform web Pak. Namun di pengembangan di 2024 ini, Esri akan mencoba mengembangkan SDK dan API-nya. Dengan adanya API ini, nanti Bapak bisa secara fleksibel membuat web yang independen gitu ya, app tersendiri, tidak menggunakan Excalibur. Bapak bisa melakukan customasi visualisasi dan juga fungsi-fungsi yang memang didukung oleh Excalibur dengan tampilan look and feel itu bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita gitu Pak.
Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Mas Faris atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena berhubung waktu juga begitu ya. Pertanyaannya, untuk video server ini apakah bisa dilakukan trial terlebih dahulu gitu ya Mas Faris? Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ingin mencoba begitu ya dengan video server ini. Seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Ini karena kalau memang ada bisa diuji cobakan, artinya kita memiliki kesempatan untuk melakukan ya semacam testing gitu ya. Dan ini sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu yang memang memerlukan tapi mungkin belum bisa memprovide secara license dalam waktu dekat ya. Jadi untuk uji coba ini kita bisa melakukan uji cobanya di dalam ArcGIS Pro, Bapak Ibu. Memang untuk yang versi webnya, artinya yang apa namanya si ArcGIS video servernya itu sendiri itu memang belum bisa kita lakukan versi trialnya. Namun untuk kapabilitas yang sama, fungsi yang sama, itu juga bisa kita lakukan di platform ArcGIS Desktop yaitu ArcGIS Pro. Di ArcGIS Pro itu ada namanya extension FMV, Full Motion Video, di mana secara kapabilitasnya ini hampir sama dengan ArcGIS Video Server. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan trial menggunakan Full Motion Video, extension dari ArcGIS Pro ini, untuk bisa memvisualisasikan video-video yang memang Bapak Ibu sudah rekam dengan memiliki metadatanya untuk bisa divisualisasikan di dalam platform desktop. Dan juga FMV ini juga sudah support untuk memvisualisasi data video streaming. Artinya kalau Bapak Ibu memang sudah memiliki sistem di mana sudah bisa memberikan streaming RTSP atau RTMP dari drone yang Bapak Ibu sudah punya, itu juga Bapak Ibu bisa memvisualisasikannya di dalam full motion video extension dari ArcGIS Pro. Sehingga nanti dengan Bapak Ibu melakukan uji coba ini memiliki sense dari benefit dari pengintegrasian antara video dengan platform ArcGIS. Next phase-nya, mungkin setelah itu, setelah merasakan manfaatnya, Bapak Ibu kemudian baru bisa melakukan di fase yang ArcGIS video servernya. Jadi untuk trial memang kita bisa lakukan di versi desktopnya dulu Bapak Ibu, sebelum kita bisa melakukannya di versi web. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Mas Faris atas jawabannya. Karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, saya cukupkan begitu ya. Jika ada pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya begitu ya dengan men-scan QR code yang ada pada kanan layar seperti itu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bertanya. Sekedar mengingatkan, sesi DLO webinar ini kami rekam dan nantinya hasil rekaman akan dikirim ke email Bapak dan Ibu sekalian begitu. Pada kesempatan ini juga saya menginformasikan bahwa acara webinar Directions Live Online selanjutnya akan diadakan kembali pada tanggal 2 Mei begitu, yang rencananya akan mengangkat topik mengenai recap dari acara Developer Summit 2024 yang belum lama ini diselenggarakan di Palm Springs, California, USA. Ada rekan kami yang berangkat pada tanggal 12 sampai 15 Maret kemarin begitu ya, dengan Mas Dion Kairawan dan juga Mas Jaka Prana yang nantinya akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian mengenai apa saja tren teknologi GIS terbaru yang dapat mengelevasi aplikasi-aplikasi Bapak Ibu sekalian ke level selanjutnya seperti itu. Untuk itu saya ingatkan agar berlangganan dengan men-scan QR code agar kami dapat mengirimkan undangan webinar selanjutnya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih telah mengikuti webinar ini dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.